Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sagar guru dipanggang hangat-hangat supaya guru tidak ketinggalan zaman. Silakan Bapak. Kita saksikan dulu Bapak Ibu kegiatan kita ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk anak-anak saya. Udah pinter-pinter jadi model ya. Kayaknya niru bakat gurunya ya. Oke, next Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Selain mengajar di SMP Negeri 7 Penungkal, Bapak Ibu, saya juga Ketua MGP Bahasa Inggris di Kabupaten Penungkal Abang. Oke. Jadi sebenarnya video tadi itu apa gitu di SMP Negeri 7 Penungkal. Jadi memang anak-anak kita itu Ibu, walaupun Bapak Ibu ya sekolah kami itu masih satu atap di SD Negeri 2 Penungkal, tapi anak-anaknya itu memang luar biasa sekali. Kadang apa yang mereka lakukan tuh benar-benar di luar nalar gitu. Maksudnya dalam hal yang positif ya.
gitu. Salah satu prestasi yang paling membuat saya tercengang itu ternyata anak kita itu bisa mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional Bapak Ibu untuk bidang ASN IPS. Oke, selanjutnya sebenarnya video-video tadi itu berkaitan apa sih yang melatar belakangnya gitu. Jadi yang melatar belakangnya adalah dari 44 respon ini adalah murid-murid saya semua Bapak Ibu di SMP Negeri 7 Penungkal. Jadi mereka waktu untuk memakai sebuah handphone itu mereka itu menghabiskan waktu 6 jam kurang lebih dalam waktu satu hari satu malamnya itu ya 24 jam. Kemudian dari 44 respon juga ada sekitar berapa itu mohon maaf tidak kelihatan ya. Itu ada sekitar 25 anak ya dari 44 responden itu mengatakan bahwa mereka menggunakan handphone itu memang untuk entertainment Bapak Ibu, untuk nonton YouTube, kemudian Instagram, TikTok ya terutama. Jadi memang anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan perkembangan zaman ya, seperti kata Bu Desi tadi. Memang kalau kita memang mau mendidik ya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman si anak itu sendiri. Itu sama persis seperti yang kita pelajari Bapak Ibu di CGP ini, yaitu modul 1. Oke. Untuk selanjutnya, latar belakang selanjutnya, dan ternyata lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, dari 44 responden itu rata-rata anak itu bisa editing video menggunakan CapCut. Bapak Ibu tahu CapCut nggak? Capcut Bapak Ibu. Jadi capcut. Jadi anak-anak kita itu bisa Bapak Ibu ngedit pakai capcut seperti itu. Nanti ada hasilnya ya, kita saksikan bersama-sama. Dan hanya 2 anak yang tidak bisa ngedit Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak itu kadang kayaknya apa gitu main gitu. Ternyata enggak. Ternyata kalau kita mampu ngasih jalan ternyata ya bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Oke, jadi apa sih programnya gitu? Yang melatar belakang ini semua akhirnya kita bentuk foto and videography club SMPN Negeri 7 Penungkal seperti itu. Oke, tujuannya yang jelas untuk menjaring minat dan bakat anak-anak yang hobi foto dan video ya Bapak Ibu. Kita jaring dulu yang minat Bapak Ibu, yang belum minat ya kita usahakan ke hal-hal lain yang mereka minati. Cuman sekarang kita fokusnya adalah anak-anak yang minat di foto dan videografi serta kebutuhan zaman. Memang anak-anak itu kalau mendidik anak-anak memang tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Tujuan selanjutnya adalah menumbuhkan student agency. Apa sih student agency Bapak Ibu? Jadi itu adalah kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu nanti sebenarnya sudah kita pelajari ya di CGP itu di modul 3.3, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah program yang menumbuhkan kepemimpinan yang ada di dalam murid seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan melibatkan mereka. Kita dengarkan suara mereka, kita berikan mereka pilihan untuk memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Kemudian kita tumbuhkan tanggung jawab melalui ownership atau kepemilikan pada setiap program-program yang mereka ikuti, Bapak Ibu. Oke. Jadi apa sih foto and videography club di SMP Negeri 7 Penungkal? Jadi adalah kegiatan foto dan video. Jadi kegiatannya itu dibagi dua semester. Jadi semester pertama itu Bapak Ibu ya, itu tentang fotografi club dulu. Seperti Bapak Ibu lihat ya, tadi ada anak-anak ya, ini seperti ini hunting ya. Terus ini ada anak yang magang juga. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, anak kita itu ada yang sudah qualify untuk bisa ikut kita jadi asisten fotografer. Kemudian anaknya ada di sini Bapak Ibu. Kan saya ajak ya. Nanti bisa deh kunjungi stand saya ya, stand Besamo PP Pak Akbar. Di situ nanti main game. Kalau ibu menang pilihannya nanti bisa foto-foto. Cuman kalau untuk bapak-bapak gratis semuanya bisa foto di situ nanti sama Atorik ya namanya. Kan kalau di studio bayar ya, di sini gratis Bapak Ibu. Nah, di semester kedua Bapak Ibu kita belajar tentang editing video dan juga cara mengambil video. Ini ada anak saya, ini kecil banget, kelas 7, dia udah pura-pura jadi reporter, itu lucu banget, bikin saya semangat gitu belajar. Dan anak-anak juga ternyata sangat semangat Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang student agency. Jadi salah satu di modul 3.3 itu memang kita harus membuat program nih, program yang mampu menumbuhkan student agency pada diri anak. Dengan cara apa? Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu ya, melibatkan mereka dalam menentukan pilihan, menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan, dan juga menumbuhkan tanggung jawab terhadap pilihan mereka, yaitu ownership. Jadi ini Bapak Ibu di kegiatan
fotografi, kita itu nyusun program Bapak Ibu. Dan nyusun programnya di Merdeka Belajar ini kita tidak bisa nyusun program sendirian Bapak Ibu. Jadi kita ajak anak-anaknya. Anak-anaknya itu pinginnya apa sih? Kayak tadi ya yang bisa kita lihat Bapak Ibu di video pertama, anak-anak pakai baju-baju adat gitu. Terus mereka itu minta sendiri Bapak Ibu, bagaimana kalau kita hunting di luar Sir? Seperti itu. Oh ya udah boleh, itu kita jadikan agenda dari program kita seperti itu. Nah ini ada kepala sekolah kita ya, kepala sekolah SMP Negeri 7 itu ada Pak Diki Nazarudin. Alhamdulillah orangnya duduk di sini. Halo Pak. Terima kasih atas supportnya selama ini ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ini anak-anak sedang mewawancarai Pak Diki. Pak Diki gimana perasaannya waktu diwawancarai anak-anak? Senang ya? Apa deg-degan? Senang ya? Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya yakni hambatan dan solusi. Pasti selalu ada Bapak Ibu ya. Hambatan dan solusi itu selalu ada. Hambatan yang saya alami itu adalah komitmen menyelesaikan proyek. Nah seperti itu. Jadi ada anak-anak itu sudah berkomitmen, Sir kita bikin video ini selama 2 minggu. Ternyata ngaret sampai 1 bulan. Jadi apa sih solusinya? Jadi solusinya kita melaksanakan restitusi. Restitusi ini adalah salah satu juga modul yang kita pelajari di modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi kita ajak mereka berdiskusi permasalahannya apa, kita kasih tahu kira-kira apa sih yang bisa dibantu atau mereka inginnya bagaimana untuk menyelesaikan solusi tadi, untuk menyelesaikan agar setiap kegiatan-kegiatan kita itu komitmennya bisa ditepati. Selanjutnya adalah ini kerumitan editing video Bapak Ibu. Ya anak-anak tuh memang dia bisa edit video, tapi ada beberapa hal yang masih perlu diajarinya. Jadi solusinya adalah membuat komitmen project. Jadi kapan kira-kira kita mau bikin project, terus editingnya bagaimana, kita belajar bareng yuk seperti itu. Jadi lebih dekat aja kepada anak-anak ya. Terus kemudian menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Nah di sini Bapak Ibu saya tunjuk ya satu anak sebagai ketua videografi klub itu. Nah ini berdasarkan pilihan mereka sendiri Bapak Ibu. Nah ini menumbuhkan jiwa kepemimpinan ada salah satu hambatannya ya. Karena kadang ketika kita tunjuk mereka jadi pemimpin, kadang anak-anak masih tidak mau menuruti apa kata mereka. Jadi bagaimana solusinya adalah ini, melaksanakan kegiatan yang menumbuhkan mental student agency, yaitu intensi, visi, aksi, dan refleksi. Jadi menumbuhkan 4 mental ini Bapak Ibu melalui program-program tadi. Nah ini Bapak Ibu ya, bisa stop bentar Pak. Meskipun anjuran untuk selalu membuang sampah di tempatnya telah diajarkan sejak kecil, baik di lingkungan Ya, ini salah satu kita kerjasama dengan guru bahasa Indonesia kemudian Pak Diki sendiri Bapak Ibu ya, dan juga dengan masyarakat desa Air Hitam Timur terkait tentang iklan komersil masyarakat, iklan non komersil untuk di masyarakat terutama Air Hitam Timur. Jadi kemarin dapat apresiasi dari BPD Air Hitam Timur Bapak Ibu, mereka ingin kita membuat sebuah iklan tentang kegiatan atau apapun itu di masyarakat dan kita pilih membuat iklan tentang membuang sampah pada tempatnya. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. memperbanyak tempat sampah dan menumpuhnya sampah. Adanya tempat pembuangan sampah kolektif. Terima kasih.
Ya, jadi itu tadi adalah salah satu bentuk kita kerjasama dengan guru dan juga kerjasama dengan masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Jadi saya memang membiasakan di program ini, Bapak Ibu, agar ada kebiasaan-kebiasaan atau menumbuhkan kepemimpinan murid itu. Jadi di fotografi ini tidak hanya skill saja yang kita latih, tidak hanya skill, tapi juga kemampuan-kemampuan untuk survive di kemudian hari. Contohnya adalah kepemimpinan tadi. Jika seseorang anak memiliki jiwa kepemimpinan, saya yakin sekali 10 tahun, 15 tahun mendatang, ataupun sampai kapanpun itu, anak-anak akan tetap menjadi orang nantinya yang bermanfaat. Jadi program ini tidak hanya kita lihat anaknya bisa magang terus ngasihin duit gitu, bukan hanya itunya saja Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah program menumbuhkan student agency itu pada diri anak, dan agar nanti jiwa kepemimpinannya itu bisa berguna bagi anak di sepanjang hayatnya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Evaluasinya adalah saya tanyakan balik kepada mereka, Bapak Ibu. Dari 44 responden ya, mereka mengatakan bahwa memang kegiatan foto dan videografi klub itu membantu mereka meningkatkan kreativitasnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Kenal dengan program Ribang Indah dari Bank Sampah Lingkungan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ranita Sari dari SMA Negeri 1 Talang-Ubi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi program berdampak positif bagi murid yang saya inisiasi bersama rekan saya Komunitas Berasan. Komunitas Berasan ini Bapak Ibu merupakan akronim dari berbagi antar sesama teman yang berisi CGP atau calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Talang-Ubi. Di sini ada Bapak Erwin Saputra, boleh berdiri Pak. Bapak Ibnu Hanif Asnawi, Ibu Revi Marzutani, dan saya sendiri Ibu Ranita Sari. Nah, Bapak Ibu, kami berempat menginisiasi sebuah program yang berdampak pada murid dengan latar belakang atas keresahan kami Bapak Ibu, dan mungkin keresahan ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah. Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Talang-Ubi memiliki jumlah murid sekitar 754 dan guru sekitar 65. Dari jumlah guru yang sebanyak itu dan murid yang sebanyak itu, ini berbanding lurus dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya Bapak Ibu. Dan dari hasil pengamatan kami, anak-anak di SMA Negeri 1 Talang-Ubi ini kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ini masih sangat rendah Bapak Ibu. Ya, kami masih sangat sering mendapati anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kadang menyimpan sampahnya di laci meja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, di SMA Negeri 1 Talang-Ubi, sampah selama ini dikumpulkan di tempat pembuangan akhir, kemudian dibakar. Di mana asap dari hasil pembakaran sampah itu menimbulkan polusi udara Bapak Ibu. Selanjutnya, di program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, kami mempelajari materi yang menurut saya sangat luar biasa sekali adalah tentang aset Bapak Ibu. Di mana seharusnya kita sebagai pendidik tidak hanya berpikir defisit based thinking Bapak Ibu. Defisit itu artinya kita selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki. Misal, kita pengen melakukan A, tapi kan kita nggak punya ini, kita nggak bisa ini, kita nggak ada itu. Nah, kita harus mulai berubah Bapak Ibu menjadi asset based thinking, yaitu berpikir berdasarkan aset atau apa yang kita miliki. Nah, di sini kami menyadari bahwa ternyata SMA 1 ini banyak sekali Bapak Ibu asetnya, tetapi belum kami maksimalkan secara optimal. Oleh karena itu, dari beberapa latar belakang ini, saya bersama rekan komunitas Berasan menginisiasi sebuah program yang kami beri nama Ribang Indah dari Bank Sampah Lingkungan Indah. Program Ribang Indah ini kami tujukan untuk memberikan ruang kepada murid agar mereka mampu membudayakan gaya hidup berkelanjutan, di mana ketika murid mengikuti program ini, mereka nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap kebersihan lingkungan, kemudian mampu mengelola sampah menjadi lebih tepat guna, kemudian mampu menghasilkan media ajar dan hasil karya dari barang bekas, kemudian mampu bekerja sama dalam tim dalam perbedaan ras, suku, gender, dan agama, serta mereka mampu
menjadi pribadi yang inisiatif dan bekerja secara mandiri. Pada akhirnya tujuan akhir kami adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami di sini program yang kami presentasikan dapat direplikasi oleh Bapak Ibu, sehingga di sini saya sampaikan seperti apa sih atau langkah apa yang bisa kita lakukan pertama untuk melakukan program ini. Yang pertama, saya bersama komunitas Berasan melakukan diskusi pemetaan aset Bapak Ibu, apa-apa saja sih aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kami yang dapat kami maksimalkan untuk mendukung program Rimbang Indah ini. Salah satu aset yang kami petakan adalah aset fisik Bapak Ibu. Ternyata di sekolah kami ada lahan kosong yang selama ini tidak digunakan Bapak Ibu, tidak dioptimalkan, padahal sebenarnya itu aset seperti itu. Sehingga kami memutuskan lahan kosong itu menjadi bank sampah atau pos dari Rimbang Indah. Seperti itu. Selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, mengunjungi bank sampah BS Pali yang menjadi mitra kerjasama kami. Nanti sampah-sampah akan kami jual ke bank sampah BS Pali. Kemudian kami melakukan sosialisasi ke guru dan murid, dan selanjutnya kami seperti yang disampaikan Pak Agus Munir tadi, kami memberikan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan student agency dengan memberikan mereka kesempatan untuk bersuara. Jadi mereka memberikan saran bagaimana proses pelaksanaan program ini. Kemudian diberikan choice Bapak Ibu, pilihan anak-anak, kalian dalam program ini pengen jadi nasabah saja atau pengen jadi teller, seperti itu. Mereka diberi kesempatan untuk memilih, sehingga pada akhirnya akan timbul ownership dari diri murid. Nah, yang proses terakhir adalah persiapan kebutuhan Bapak Ibu, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya pada saat pelaksanaan, jadi Bapak Ibu, program Rimbang Indah ini pertama-tama anak akan mengumpulkan sampah di tempat penampungan sampah sementara, kami beri nama Babe, Bank Barang Bekas. Kemudian dalam waktu 2 hari sekali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, anak-anak akan menyetor sampah ke pos Rimbang Indah, dan nanti nasabah akan menimbang dan mencatat di buku tabungan nasabah. Nah, dari sampah yang terkumpul nanti akan dipilah Bapak Ibu berdasarkan jenisnya. Sampah-sampah tersebut akan dimanfaatkan untuk membuat media ajar atau membuat hastakarya. Kemudian sampah yang tidak digunakan sebagai media ajar atau hastakarya akan dijual Bapak Ibu, dijual ke bank sampah BS Pali yang sudah menjadi mitra kerjasama kami. Nah, lalu uangnya kemana? Uangnya nanti Bapak Ibu akan kami bagikan ke murid. Jadi akan menjadi saldo kas kelas mereka masing-masing, seperti itu. Nah, akhirnya nanti sampah yang tidak digunakan dan sampah yang tidak laku terjual akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pasca pelaksanaan kami lebih fokus ke evaluasi program Bapak Ibu ya. Jadi kami akan melaksanakan evaluasi 1 bulan sekali melalui berbagai metode, salah satunya menggunakan rapat internal bersama teller, kemudian menggunakan Google Form, mewawancarai murid untuk menyampaikan refleksi, menyediakan kotak kritik dan saran, kemudian berkomunikasi dengan BS Pali terkait kerjasama yang sudah terjadi, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Baik Bapak Ibu, dalam pelaksanaan program pasti ada tantangan Bapak Ibu ya, dan ini kami sudah menganalisis beberapa kemungkinan tantangan yang akan muncul. Yang pertama, dari ratusan siswa mungkin tidak semuanya Bapak Ibu dia akan aktif mengikuti program ini. Nah, solusi dari kami akan terus memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya program ini dan berkolaborasi juga dengan wali kelas beserta guru di mapel jam terakhir, karena siswa akan mengumpulkan sampahnya di jam pulang sekolah, seperti itu ya. Selanjutnya, orientasi murid mengumpulkan sampah karena uang. Nah, padahal ini bukan yang kami inginkan Bapak Ibu ya. Uang itu ambil saja hanya bonusnya. Orientasi yang pengen kami tanamkan ke anak adalah bahwa menjaga lingkungan itu penting, seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika nanti mereka terjun di masyarakat, walaupun nggak ada uangnya, mereka akan tetap menjaga kebersihan, seperti itu. Yang ketiga adalah terjadi kesalahan perhitungan berat sampah dan harga oleh teller. Jadi kami dari komunitas Berasan akan terus melakukan pendampingan Bapak Ibu ya, dan buku nasabah itu kami yang pegang Bapak Ibu, karena kalau misalnya diserahkan ke anak itu riskan hilang, seperti itu. Oke, yang keempat adalah kebutuhan anggaran, misalnya untuk penyediaan kotak sampah. Jadi mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup atau mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Bank Sumsel dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah keberlanjutan program Bapak Ibu ya, ini yang paling sulit mungkin. Jadi bagaimana kita memastikan program ini dapat terus berjalan. Jadi kami lebih ke menjaga komitmen kami dari tim Berasan khususnya, kemudian juga terus melakukan evaluasi untuk perbaikan. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit contoh dokumentasi hasil pemanfaatan sampah oleh anak. Jadi di sini terlihat pemanfaatan sampah menjadi hasta karya, kemudian menjadi ekobrik untuk tempat duduk anak, menjadi hiasan taman seperti itu. Nah ini adalah proses anak-anak ketika mereka pulang sekolah, Bapak Ibu dengan sangat senang, hati senang ya, terlihat dari wajahnya, mengumpul antri untuk menyetor sampah. Kemudian tim teller yang bertugas di hari itu menimbang sampahnya, kemudian mencatat di buku tabungan, kemudian memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan pada akhirnya diangkut oleh Bank Sampah BS Pali, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh tampilan buku tabungan nasabah Bapak Ibu. Mungkin sudah dibagikan oleh teman-teman dari Berasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen juga menerapkan di sekolahnya, itu kami berikan contohnya Bapak Ibu ya. Contoh buku nasabah itu tampilannya seperti itu. Kemudian di bagian belakang itu bisa dilihat ada jenis-jenis sampah yang laku jual itu Bapak Ibu ya. Jadi sampah-sampah itu yang bisa dijual ke Bank Sampah BS Pali. Di sampingnya juga mungkin Bapak Ibu lihat ada barcode, itu kami berikan sekaligus contoh untuk survei kepuasan nasabah. Jadi nanti untuk bahan evaluasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin juga kami sudah melakukan evaluasi ke peserta didik. Jadi dari hasil evaluasi kami dari 112 responden ada 56,45 murid menyatakan bahwa program ini ternyata efektif meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kebersihan. Kemudian dari 44,6% atau 50 murid menyatakan bahwa program Rimbang ini mampu memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana cara mengolah sampah menjadi lebih tepat guna. Nah, ini juga beberapa testimoni Bapak Ibu dari murid kami. Mereka menyatakan bahwa ternyata ketika mengikuti program Rimbang ini jadi senang karena lingkungan sekolah menjadi bersih. Kemudian mereka jadi tahu bagaimana cara mengolah sampah yang lebih tepat guna. Kemudian mereka juga senang ternyata kasnya bisa bertambah Bapak Ibu ya, uang kasnya bisa bertambah. Oke. Nah ini berikut testimoni Bapak Ibu saya senang dan bangga karena adanya program Rimbang Indah tersebut, karena ternyata sampah tersebut bisa dijual dan bisa menambah kas rasaya. Terima kasih Rimbang Indah. Perasaan saya sangat senang. Pada awalnya saya masih sering membuang sampah sembarangan, namun setelah saya mengenal program ini, saya menjadi lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Saya sangat senang dengan adanya program terbaru dari SMA Negeri 1 Tamubi, yaitu program Rimbang Indah. Yang awalnya saya tuh nggak tahu loh sampah itu bisa dijadiin apa. Setelah adanya program Rimbang Indah, saya jadi tahu ternyata sampah itu bisa menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Sukses terus Rimbang Indah. Baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu testimoni dari murid saya sebagai nasabah. Pada akhirnya kami mengutip pernyataan dari Nadiem Makarim Bapak Ibu. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.